Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Tanpa terasa kita hari ini belajar bab 3, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama menyebutkan arti dari surah Al-Lail ayat 1-7. Kedua, menjelaskan isi kandungannya. Yang ketiga, menilai sikap yang sesuai dengan isi kandungan surah Al-Lail. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan. Yang terakhir, menyimpulkan keterkaitan isi kandungan surah Al-Lail. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan Hadis. Kedua, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Yang terakhir, meningkatkan kekhusyukan peserta didik dalam beribadah, terlebih dalam sholat, dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surah, ayat dalam surah-surah pendek yang mereka baca. Baiklah anak-anak, marilah kita belajar memahami makna kandungan surah Al-Lail ayat 1-7. Yang pertama, demi malam apabila menutupi atau cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Nah, dari mana kandungan surah Al-Lail ini? Marilah kita bersama-sama mempelajari satu persatu makna kandungan surah Al-Lail dari ayat 1-7. Memahami makna kandungan surah Al-Lail ayat 1-3. Surah Al-Lail ayat 1-3, anak-anak, disebutkan tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala menggunakan gelapnya malam, terangnya siang, dan menciptakannya laki-laki dan perempuan. Pada ayat 1 ini Allah bersumpah dengan malam apabila menutupi, maka yang dimaksud pada tafsir ini yaitu ketika pada malam hari sudah merata menutupi malam ini. Waktu malam yang dimaksud adalah waktu Isya, yaitu ketika cahaya merah telah hilang di ufuk barat. Waktu itu adalah waktu yang digunakan manusia untuk beristirahat dan meninggalkan semua aktivitas kita di siang hari dan digunakan untuk beristirahat. Nah, anak-anak, untuk makna kandungan surah Al-Lail ayat 2, Allah bersumpah dengan waktu siang hari. Kapan waktu siang hari itu? Waktu siang hari itu yang dimaksud adalah waktu duha, ketika cahaya matahari sudah merata menyinari alam ini. Jadi Allah dan Rasulnya memerintahkan makhluknya pada waktu ini, yaitu untuk beraktivitas dan berusaha. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala yang halal. Dan dengan rezeki itu kita bisa memberikan sebagian harta kita
orang yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya? Yaitu orang fakir miskin. Anak-anakku, kita melanjutkan makna kandungan surah Al-Lail ayat 3. Pada surah Al-Lail ayat 3, Allah juga bersumpah yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menciptakannya laki-laki dan perempuan. Setelah menyebutkan 3 sumpahnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa perbuatan manusia sangat bermacam-macam yang dijelaskan pada ayat keempat. Pada ayat keempat ini Allah menjelaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Setiap manusia, setiap diri kita memiliki usaha yang sangat berbeda-beda. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa perbuatan atau tingkah laku manusia itu memang bermacam-macam, dan itu terjadi karena kehendaknya atau kemauannya. Dan dari itu semua, kita semua yang ada di sini tinggal memilih atau tinggal menjalankan apakah kita akan mengikuti potensi yang positif atau pekerjaan yang baik, atau kita mau memilih usaha yang negatif. Tergantung diri kita sendiri semuanya yang ada di sini. Anak-anakku, pada ayat ke-5 dan ke-7 yang terakhir ini dalam surah Al-Lail, Allah berjanji dengan sifat pemurahnya bahwa Allah akan memberikan balasan yang terbaik bagi hamba-Nya, bagi kita semua, kalau kita memiliki sifat murah dan juga bertakwa kepadanya. Terlebih-lebih kita jangan pelit, jangan kikir, karena sebaliknya Allah akan memberikan balasan yang terburuk bagi hamba-Nya yang suka kikir dan suka mendustakan pahala. Apa yang dimaksud mendustakan pahala Allah? Mendustakan pahalanya Allah, yaitu orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah atau tidak memberikan sedekah hasil rezekinya kepada orang lain. Demikian video pembelajaran Al-Quran Hadis bab 3. Aku sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan manfaat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.